Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, gempar. Mantan Presiden Jokowi diam-diam kembali ke istana dan ingin berkuasa. Wow, luar biasa. Seperti video kali ini, Jokowi dihujat netizen habis-habisan karena berkelakuan buruk yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Dan bahkan mantan Presiden ke-7 ini masih sanggup untuk datang ke semua provinsi dan bekerja keras dan bekerja mati-matian untuk partai PSI. Sampai dikatain Fir'aun gaya baru katanya oleh netizen. Dan bahkan Jokowi kadang-kadang akan kembali ke istana menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Sampai netizen dibikin murka. Gila, yang katanya dulu selesai menjabat berhenti jadi presiden, saya akan kembali ke Solo, ke kampung saya katanya ya. Masih ingat kan guys ya? Tapi sementara itu Presiden Prabowo malah sibuk ngurusin atap rumah rakyat Indonesia yang dikatain panas dan jelek kalau menggunakan seng dan diganti dengan genteng katanya, ketimbang ngurusin lapangan pekerjaan, pendidikan gratis dan kesehatan gratis buat masyarakat. Sampai Prabowo dihujat netizen habis-habisan. Gila ya. Aduh, malang banget memiliki pemimpin 2 periode 10 tahun, apalagi tambah lagi dengan saat ini masih 11-12 dengan presiden yang ke-7 gitu ya. Yang katanya berjuang demi rakyat, siap mati demi rakyat, tapi malah ngurusin genteng, malah ngurusin baliho. Apa salahnya genteng? Apa salah atapnya rumah dari seng gitu ya guys ya? Dan apa salahnya baliho? Mereka kan juga bayar, Pak. Harusnya presiden itu ngurusin pendidikan gratis, kesehatan gratis, membuka lapangan pekerjaan yang kasih banyak-banyaknya, dan memudahkan syarat-syarat administrasinya ya nggak guys ya? Itu yang dibutuhkan masyarakat, bukan genteng, bukan atap rumah ya nggak? Kacau nih ya. Nah, tolong simak sampai selesai biar nggak gagal paham dan seperti videonya. Ini dia. Let's orang ini dihujat sama netizen karena Jokowi dan hujatan netizen. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Jadi ada orang namanya Jokowi, Joy. Nah, dia ini Fir'aun gaya baru katanya. Dia ini dihujat sama netizen Indo, Joy, karena jadi presiden ijazahnya palsu, Joy. Dan kasus ini tuh udah lama banget. Ketika dipanggil ke pengadilan, Jokowi ini nggak pernah datang langsung ke pengadilan, Joy. Dan yang bikin netizen maki-maki dia tuh, Jokowi malah sempat datang ke acara PSI anaknya. Bahkan kedatangannya pun sampai di demo di mana-mana, Joy. Nah, di sini isi komentarnya tuh hujatan semua, anjir. Ada yang bilang sangat muak lah, muke belang lah. Ada yang bilang jadi manusia albino lah. Anjir, jadi manusia albino di Indonesia lah. Masyarakat Indo tuh marah banget cuy. Ya kita tahu lah ya. Dulu dia berjanji jadi rakyat biasa setelah lengser. Tapi sekarang kita lihat malah aktif mendukung penuh membesarkan PSI cuy. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Dan di sini pokoknya banyak banget komentar yang menghujat orang ini cuy. Ini lucu ya. Jadi kita masih teringat ya kalau ketika beliau mengatakan itu, saya akan kembali setelah menjadi presiden ke kota saya, ke Solo. Tapi nyatanya sudah 1 tahun ini ya masih aktif. Apalagi saat ini akan berjuang mati-matian sampai tidak sampai habisan demi PSI katanya. Saya akan datang dan masih sanggup datang ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia katanya. luar binasa Pak Wiwi ini ya. Oke, yang selanjutnya namanya juga iblis, mana bisa konsisten. Iyalah. Ada yang bilang PKI lah. Di sini ada momen ketika Jokowi bilang gini cuy. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi, semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Nah, jadi kalau kampanye buat PSI, membesarkan partai PSI, beliau masih sanggup datang ke semua provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ini dan ke semua kabupaten-kabupaten yang ada di Republik ini. Tapi ketika dipanggil buat sidang ijazah palsu, malah alasannya sakit terus, nggak pernah datang, mangkir terus. Tapi kalau kampanye di seluruh provinsi, masih sanggup saya datang ke seluruh provinsi-provinsi yang ada di Republik ini katanya.
Aduh, gila ya. Benar-benar apa nih ya? Memang benar nih katanya, kata netizen itu tadi komen netizen loh ya. Komen netizen tadi ya, Fir'aun gaya baru katanya. Benar-benar munafik ini. Oke, guys, lanjut. Ini orang-orang mulai mikir, datang ke acara partai anaknya bisa, tapi kalau ke pengadilan alasannya sakit katanya. Dan Iya. menurut gue pribadi, selama yang paling simpel nggak dilakukan, hujatan tuh bakal terus ada cuy. Lagian Iyalah. setiap orang ada masanya, tidak ada yang abadi katanya. Nah gimana menurut pendapat kalian cuy? Ya sama. Balik lagi ke istana. Nah, ini nih yang gila. Tengah reshuffle kabinet jilid 5, Jokowi disebut bakal masuk struktur pemerintahan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Katanya mau jadi rakyat biasa, tapi kok jalannya balik lagi ke istana. Nah, ini nih. Presiden, kalau semua masih diperiksakan orang lama, terus ganti presidennya buat apa? Presiden lama Iya, iya. Pres di era presiden baru itu sinyal kalau ada bayang-bayang kekuasaan yang belum selesai. Kalau memang Iya. stabilitas ya harusnya jelas juga batasnya. Jangan sampai yang namanya transisi kekuasaan cuma ganti jabatan, tapi aktornya itu aja. Iya, iya, iya. Nah, jadi ini yang dinamakan sang kiri belok kanan gitu. Yang katanya setelah menjadi selesai menjadi presiden, beliau akan kembali ke kotanya ke Solo. Tapi malah digadang-gadang di berita ini beliau akan kembali ke istana menjadi dewan pertimbangan presiden gitu ya. Jadi itu maksudnya apa? Tujuannya apa? Masuk lagi ke pemerintahan, kembali lagi ke istana. Maksudnya apa? Tujuannya apa gitu? Orang kalau sudah selesai menjabat, ya udah selesai pensiun, ini masih aktif gitu ya. Jadi keserakahan dan kerakusan seorang pemimpin itu bisa dilihat dari sini, bisa berkaca, dan inilah contohnya pemimpin yang serakah, pejabat yang serakah gitu ya. Jadi aduh ya sudahlah. Jadi apa kata Pak Prabowo ya, jika andaikan Pak Jokowi masih ngotot kembali ke istana atau bergabung dengan pemerintahannya Pak Prabowo gitu ya, ya monggo Pak Wiwi silahkan, ya saya liko aja mungkin gitu kali ya, guys ya. Ini kayak umpama loh ya, umpama loh. Jadi kena lagi nih. Oke guys, lanjut. Sip. Shut up. Ya, you shut up. Termol. Oke, gantian. Ini kesempatan saya untuk bicara. Andi Aswan melakukan ujaran kebencian tapi tidak disadari. Yang bilang ilmu hanya boleh disampaikan kepada orang-orang yang punya ilmu dan punya sertifikat. Iya. Karena berkali-kali Andi Aswan ini melakukan yang disebut sebagai ad hominem serangan kepada saya. Iya, iya. Dia mengatakan Tidak ada serangan loh. Saya diam dulu bisa nggak? Diam dulu bisa nggak? Saya juga bisa. Diam. Ya, Anda nggak Diam dulu. menuduh untuk saya menyerang. Berikan kesempatan Saya kepada tidak siapa untuk untuk itu. bicara. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Bentar guys. Nah inilah kelebihan Termol. Dia bisanya cuma satu doang, ngotot, suara keras dan marah-marah gitu ya. Ngotot, suara keras dan marah-marah. Tetapi isinya nggak ada gitu ya. Yang penting ada ini. Ya nggak? Sampai dirujak netizen juga di sini ya. Andi Aswan melakukan ujaran kebencian tapi tidak disadari. Ini kepada Dr. Tifa loh ya. Coba kita lanjut guys. Masa dia? Oke, diam. Shut up. Ya, You shut up. shut Oh. up. Saya katakan You shut up tuh. You sadar tuh. kesempatan saya untuk bicara. Please. Anda tidak sopan. Aku Yang bilang, Mbak Elvira, siapa yang bicara dulu? Saya. Kelihatan kali bego kau ya. Ilmu hanya orang yang memiliki ilmu. Iya. Saya katakan saja. Ini ujaran kebencian ya? Saya katakan. Ujaran kebencian. Ya, Ya saya tahu artinya, saya tahu artinya Lu pakai bilang arrow itu. sit. Ya saya tahu artinya pakai arrow itu. Saya tuh Iya, saya iya. tunggu. Ya benar guys. Ya benar nih kata Dr. Tifa. Orang berilmu itu bicara dengan harus bisa bicara kepada orang yang berilmu juga. Nah jadi di sini juga harus kita sadari kalau kita bicara terhadap anak kecil, caranya juga ada. Gimana caranya bicara dengan anak kecil dan juga kepada orang dewasa dan termasuk kepada orang yang stres gitu ya. Ada caranya. Jangan disamakan aja. Nah di sini Dr. Tifa berupaya untuk berbicara sebagai orang berilmu kepada orang yang berilmu di sekitar orang yang kurang waras ya, jika ada di sini gitu ya. Lucu guys, serius ini lucu ya. Oke lanjut, apa ini? Indonesia negara aneh. Negara Indonesia itu emang agak aneh. Anehnya di mana? Mana nggak aneh? Yang bermasalah ekonominya, Ya. pendidikannya, kesehatannya, malah yang disuruh diperbaiki Apa itu gentengnya. genteng Bagaimana? sih? Aneh Program kan? kebohongan di atas Kurang yang aneh. jadi. Ada lagi, seorang suami Genteng. nangkap penjamret istrinya, malah dijadiin tersangka. Aneh lagi. Iya. Ada juga, ada orang nangkap maling. Capek-capek dia nangkap maling, dibawanya ke kantor polisi. Ya. Malah sama polisinya disuruh dilepasin tuh maling. Iya. Aneh kan? Aneh lah. Ada lagi yang aneh. Ada guru, ngajar udah puluhan tahun, jam kerjanya nggak terhitung. Sudah berharap diangkat jadi PNS. Ya. Tapi apa? Tapi siapa yang diangkat jadi PNS? Iya. Ya, Pegawai karyawan SPPG. yang diangkat jadi PNS. Aneh kan? Gila. Ada lagi yang aneh. Ada orang yang mau cari kerja, syaratnya harus bikin SKCK. Daftar SKCK, BPJS-nya harus aktif.
Sedangkan untuk bayar BPJS kita harus kerja, harus punya gaji, harus punya penghasilan. Lah, Iya, iya, makin iya. aneh aja. Iya, Masih banyak hal-hal aneh yang lainnya. Iya. Sungguh aneh Indonesia ini. Iya benar, benar. Aslinya ini benar-benar aneh. Ketika masyarakat membutuhkan, saya ulang lagi ya, ketika masyarakat membutuhkan pendidikan gratis, kesehatan gratis, literasi buat masyarakatnya, SDM-nya ditingkatkan, terus kesehatan masyarakatnya, lapangan pekerjaan yang dibuka dengan seluas-luasnya, dengan saran administrasi yang mudah gitu ya. Tetapi pemerintah malah ngurusin baliho, spanduk di jalanan gitu ya, malah ngurusin atap-atap rumah masyarakatnya yang dikatakannya panas dan jelek kalau menggunakan seng. Jadi para turis malas melihatnya gitu katanya. Jadi kok sampai ke situ sih? Apa nggak ada apa namanya? Apa nggak ada program-program lain yang lebih urgent gitu ketimbang atap-atap rumah masyarakat gitu ya? Kan banyak Pak. Contohnya yang masalah MBG yang masih banyak pro kontranya dari kalangan masyarakat gitu ya, masih banyak yang menolak dan ada juga beberapa yang setuju gitu ya. Tapi kayaknya lebih banyak menolak gitu ya. Dan juga termasuk lapangan pekerjaan gitu. Apalagi nih soal pendidikan gratis dan kesehatan gratis itu sangat susah gitu. Jadi ngapain ngurusin genteng nih Pak Prabowo, ngapain ngurusin baliho-baliho di jalanan, kan aneh, benar, negara aneh, pemerintah aneh gitu ya nggak guys? Oke guys, lanjut. Semua atap Indonesia Tuh. pakai genteng. Gerakannya adalah proyeknya adalah proyek gentengisasi. Gentengisasi. Inilah dampak memilih presiden berdasarkan gemol, Ya. lucu. Hasilnya, kebijakan yang dia buat juga lucu. Iya. Negara ini yang bermasalah sistemnya, Betul. hukumnya, Betul. pejabatnya, Betul. menterinya, Ya. ekonominya, Betul. dan pendidikannya. Oh. Kok yang diganti genteng? Iya. Ada otak nggak? Nggak ada. Indonesia indah. Semua genteng dari seng. Hampir semua desa kita sekarang ada. Genteng dari seng. Pemerintah kok ngurusin atap rumah warga. Lucu, aneh memang. Untuk penghuni seng ini juga berkarat. Bentar kita. Ini ngomong-ngomong masalah atap rumah ya. Orang zaman dulu Pak ya, orang zaman dulu tuh di kampung saya itu kagak menggunakan seng atap rumahnya ya lah. Kagak menggunakan seng dan juga tidak menggunakan genteng. Coba menggunakan apa coba? Kalau kalian netizen tahu ya, coba orang-orang zaman dulu menggunakan apa coba? Saya jawab ya, menggunakan daun. Daun. Kalau di sini namanya kalau di kampung saya namanya itu daun atap rumbio gitu ya. Nah itu yang dianyam terus diikat pakai akar pohon atau apa itu atau rotan kecil-kecil itu ya. Nah itu yang disusun-susun gitu. Ya enggak? Ada juga yang dari jerami gitu. Itu tahan loh ya. Dan itu orang zaman dulu nggak ada masalah kok. Aman-aman aja rumahnya. Mau panas lah, mau dingin itu kan urusan mereka. Ini makin canggih dunia ya, makin canggih teknologi. Harusnya pemimpin itu juga canggih juga. Ini malah ngurusin genteng. Di Amerika orang-orang sudah ngurusin nuklir segala macam gitu ya. Ini malah ngurusin genteng, malah ngurusin baliho atap rumah orang gitu. Aneh memang. Oke guys, lanjut. Aluminium dari mana? Maaf, bikin yang lain-lain deh. Percaya nggak? 3 tahun lagi Indonesia ditargetkan bebas karat. Oh, 3 tahun lagi. Ini dimulai dari hal yang kelihatan sepele, genteng rumah. Atap seng berkarat yang selama ini kita cuekin, justru jadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Prabowo bilang tegas, Indonesia nggak mungkin indah kalau gentengnya masih seng. Karena karat itu simbol kemunduran, bukan kebangkitan. Simbol kemunduran. Ya namanya besi ya tetap berkarat lah. Gentengisasi. Atap seng diganti genteng yang lebih kuat dan ringan dari tanah campur fly ash, limbah batu bara. Bahkan Koperasi Rakyat didorong bangun pabrik genteng sendiri. Targetnya jelas, 2-3 tahun bebas karat. Belum selesai, masalah sampah juga dibereskan. Lewat Danantara, sampah diolah jadi listrik lewat teknologi waste to energy. Sampah berkurang, listrik muncul, lingkungan bersih. Inilah ekonomi sirkular nyata. Limbah jadi bahan bangunan, sampah jadi energi, rakyat dapat kerja. Sekarang paham kan? Kenapa Presiden sampai mikirin atap rumah kamu? Enggak paham. Malah bingung saya. Dasar.
Di daerah kamu masih banyak atap seng berkarat? Ya banyak malahan rumah saya itu baru dipasang atapnya dari seng pula itu. Banyak, ya itu yang terjangkau dan itu juga kita setuju dan suka, itu harus gimana lagi gitu ya, dan harus dipaksakan dengan genteng gitu. Apakah kalau jika dipaksakan dengan genteng itu apakah pemerintah akan memberikannya secara gratis atau gimana? Ya enggak. Jadi di sini harus jelas nih ya, jika pemerintah memaksa atap-atap rumah masyarakat ditukar dengan genteng, itu pemerintah harus bertanggung jawab. Harus menggratiskan seluruh pemasangan atap yang digenteng dari pemerintah gitu ya nggak guys ya. Nah dan satu lagi, kalau soal genteng dan seng itu, masalah karat itu kan namanya besi, itu kan ya berkarat lah ya nggak. Jadi aduh lucu Istilah tertolol yang pernah gue dengar tahun 2026 dan itu keluar dari mulut orang Presiden Prabowo Subianto. Otaknya itu kayaknya nggak mikir banget gitu, asbun aja gitu ngomong. Kita bikin program ganti genteng yang namanya apa gentengisasi bro. Iya. Kenapa sih otaknya mikir ke situ? Lagian se-urgent apa gitu? Iya. Rakyat pakai asbes itu karena ekonominya nggak mampu. Secara efek kondisi badan ketika atap pakai asbes itu udah jelas panas, terpaksa mereka memakai asbes. Bukan gaya-gayaan pak, bukan passionnya di asbes, bukan, karena memang terpaksa. Asbes lebih murah. Mikir ke situ pak. Lagian nggak perlu dibahas masalah genteng di Rakornas, mending bahas MBG itu kenapa banyak keracunan, kenapa itu nggak dibahas? Iya. Saya udah sediain 1 juta lapangan kerja untuk dari MBG saja. Giliran orang yang keracunan, anak-anak yang keracunan nggak dibahas, makanan yang nggak layaknya nggak dibahas, giliran ada anak yang tertabrak sopir MBG-nya itu nggak dibahas. Iya. Ini presiden kalian kenapa lagi sih? Tiba-tiba pengen bikin gentengisasi, atap-atap rumah yang dari seng itu pengen diganti genteng. Kayaknya Pak banyak yang lebih genting deh Pak daripada genteng. Permasalahan di Indonesia ini banyak banget loh yang lebih urgent. Presiden ngurusin hal-hal teknis kayak gini, ngurusin genteng itu kayaknya rakyat kebanyakan deh ngegaji lu di level setinggi presiden nih. Kenapa sih ngurusin genteng? Padahal kan bisa bikin kebijakan perumahan untuk rakyatnya. Iya benar. Terjangkau, memberikan subsidi. Benar. Banyak loh orang-orang Masih banyak kebijakan lain gitu. Yang layak menentukan pembangunan nasional tuh maunya gimana. Terus menyelesaikan masalah ini sekarang harga tanah, harga properti itu naiknya tuh nggak masuk akal, sedangkan gaji kita tuh segitu-gitu aja. Benar. Jadi orang makin susah punya rumah. Kenapa nggak itu sih yang diprioritasin? Ini Astagfirullah. Iya. Nah, jadi di sini nih secara tidak langsung pemerintah itu telah mematikan sebuah usaha masyarakat gitu ya, usaha rakyatnya, yaitu pabrik seng, ya nggak? Dan pabrik seng itu nggak cuma satu, pasti banyak gitu ya. Nah, di situ akan terjadi kesenjangan sosial itu ya. Pemerintah mematikan satu usaha yaitu pabrik seng, tetapi menghidupkan satu usaha yaitu genteng gitu ya. Jadi apa ini namanya? Apa ini? Ini kebijakan apa dan program apa ini? Kok aduh gila. Nasib punya presiden cuman ngurusin genteng gitu ya, kayak yang udah sejahtera aja masyarakatnya, maksain atap rumah pakai genteng gitu. Aduh, gila. Kalau tanggapan kalian gimana nih guys? Saya tolong sampaikan di komentar. Dan ini reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.